Unit 8 On the Playground Part 2. Good morning teman-teman. Pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana menerangkan jumlah dari benda-benda yang kita lihat. Misalnya kita akan mengatakan ini. Ibu, ada seekor kucing di depan rumah. Nah, kalian ingat? Di depan kita sudah belajar ya pada bagian pertama unit 8 ini. Rumah kita sudah tahu. Tinggal ada seekor kucing. Bagaimana cara mengucapkannya? Yuk kita mulai sekarang yuk. Pertama kita akan belajar bagaimana kalau jumlah bendanya hanya satu dulu ya. Satu dulu. Nah, beginilah caranya. There is a slide. There is an ant. There is a flower. There is a butterfly. Oh, jadi ada bahasa Inggrisnya untuk benda yang jumlahnya satu, there is. Oh, kalau bendanya satu berarti harus pakai e. There is a. There is a. Dan kalau bendanya dimulai dengan huruf hidup, e-nya diganti dengan n. Seperti tadi semut, itu kan ant. Berarti there is an ant. Oh, ya. Baiklah, Birdie mengerti sekarang. Nah, Miss Winnie, kalau bendanya lebih dari satu, bagaimana dong? Nah, kalau bendanya lebih dari satu, kita tidak menggunakan there is, tapi kita menggunakannya there are. Dan tanpa e. Contohnya, misalnya ini kan bunganya banyak, berarti there are flowers. Nah, kalau jumlahnya mau kita sebutkan, berarti there are 2 butterflies. Ingat ya, karena bendanya lebih dari satu, harus ditambah s belakangnya. Jadi bukan butterfly, tapi butterflies. There are 2 butterflies. Nah, yang ini semutnya ada 3, maka kita menyebutnya there are 3 ants. Ingat, e dan n-nya sudah tidak ada lagi ya. Langsung sebutkan bendanya. There are 3 ants. Kalau kalian mau menyebutkan tanpa jumlahnya juga bisa. Kalian menyebutnya there are ants. Terutama jika jumlahnya sangat banyak sehingga kalian sulit untuk menghitungnya. Langsung saja sebutkan bendanya dan jangan lupa tambah s di belakangnya ya. Nah, untuk yang terakhir ini, coba kalian mengucapkannya. Ada 2 perosotan. Bagaimana cara mengucapkannya? Very good. There are 2 slides. Atau there are slides. Jika kalian tidak ingin menyebutkan jumlahnya. Misalnya kalian ke taman bermain nih. Lalu kalian mengucapkan pada ayah. Ayah, ternyata di sini ada perosotan loh. Perosotan banyak. Tapi kalian tidak ingin mengucapkan jumlahnya. Jadi sebutkan saja, there are slides. Father, look, there are slides. Wah, keren. Berarti nanti Birdie bisa praktik nih. Kalau Birdie mau mengatakan, Ibu, ada seekor semut di atas daun. Berarti Birdie akan mengatakan, Mom, there's an ant on the leaf. Lalu kalau Birdie melihat ada semut-semut di atas tanah, berarti Birdie akan mengatakan, Mom, there are ants on the ground. Yeay, Birdie semakin pintar. Terima kasih Miss Winnie. Sama-sama Birdie. Miss Winnie juga senang sekali kalau kalian bisa mengerti apa yang Miss Winnie ajarkan pada kalian. Nah, sekarang coba kalian praktekkan. Pada gambar ini ada sebuah ayunan dan 2 orang anak. Bagaimana? Yo cara mengatakannya. Ada sebuah ayunan. There is a swing. Ada 2 orang anak, berarti there are 2 children. Benar tidak Miss Winnie? Yes, good job. Itu jawaban yang benar sekali. Jawaban anak-anak di rumah juga betul kan? Nah, kita coba satu gambar lagi yuk. Kalau begini boleh tidak Miss Winnie? Kan permainan jukan-jukitnya ada 1, anaknya ada 2.
Tapi Birdie mau menyebutkan anaknya dulu. Jadi seperti ini. There are 2 children and there is a seesaw. Bagaimana? Boleh tidak Miss Winnie? Oh, boleh sekali. Apa dulu yang disebutkan juga tidak apa-apa. Yang penting cara mengucapkannya harus benar. Dan itu tadi sudah benar. Bagaimana dengan jawaban anak-anak di rumah? Kalau masih salah, tidak apa-apa. Jangan takut dan jangan kecewa. Kan kita sedang belajar. Jadi kalian bisa mengulangi lagi video ini dari awal. Sampai kalian mengerti ya. Teman-teman, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana cara mengucapkan keberadaan benda-benda yang kita lihat. Ada satu lagi yang Birdie ingin tahu. Bagaimana cara bertanya? Bertanya tentang jumlah benda yang kita lihat. Miss Winnie akan menjelaskannya sekarang. Yuk kita simak. Oke, untuk bertanya berapa banyak, kalian menggunakan kata tanya how many. Lalu kalian sebutkan benda yang ingin kalian tanyakan dalam bentuk jamak atau banyak. Dan diakhiri dengan kata are there. Contohnya, coba kita lihat di dalam gambar ada bunga. Lalu coba kita bertanya nih, ada berapa banyak bunga? How many flowers are there? Dan jawabannya adalah there is a flower. Maaf Miss Winnie, boleh Birdie bertanya? Ya, silakan Birdie. Bunganya kan jumlahnya 1. Kenapa waktu kita bertanya flowersnya harus pakai S? Dan bukan memakai is there, tapi are there. Pertanyaan yang bagus, Birdie. Jawabannya adalah, pada saat kita menanyakan jumlah suatu benda, kita pasti belum tahu dong berapa jumlah bendanya, betul? Betul Miss Winnie. Kita tidak tahu bendanya itu ada satu atau banyak, makanya kita menanyakannya. Nah, jadi pertanyaan untuk benda yang jumlahnya satu ataupun banyak sama. Semuanya harus dalam bentuk jamak. Dan semuanya harus menggunakan are there. Mengerti, Birdie? Masih agak bingung sedikit Miss Winnie. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat bagaimana cara bertanya untuk gambar bunga yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, seperti yang sudah tadi Miss Winnie jelaskan, pada saat kita menanyakan jumlah suatu benda, logikanya kita pasti belum tahu berapa jumlah benda itu kan? Jadi sama, untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 ini, kalian juga menanyakan dengan cara yang sama, yaitu how many flowers are there? Bagaimana? Sudah lebih mengerti, Birdie? Ya, Miss Winnie, Birdie sekarang lebih mengerti. Terima kasih. Bagus. Dan supaya anak-anak di rumah bisa lebih mengerti lagi, mari kita coba untuk gambar-gambar berikut ini. Yuk, sekarang coba Birdie dan anak-anak di rumah, kalian bertanya jumlah dari benda-benda ini ya. Baik, siap Miss Winnie. Untuk gambar yang ini, how many slides are there? Good, that's correct. Betul sekali. Yang ini juga sama Miss Winnie. How many slides are there? Good, betul sekali. How many ants are there? Yes. Good job, Birdie. Nah, untuk gambar yang ini ada 2 hal nih yang harus ditanyakan. Yang pertama menanyakan jumlah anaknya, yang kedua menanyakan jumlah jungkat-jungkitnya. Ayo Birdie, silakan dicoba. Yang anak-anak, how many children are there? Tuh. Untuk jungkat-jungkitnya, how many seesaws are there? Yes, itu sangat tepat. Jadi begitu ya anak-anak. Untuk berlatih sendiri di rumah, silakan kalian pause atau kalian hentikan videonya, lalu sebutkan jawabannya. Dan terakhir nyalakan kembali videonya untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah sama dengan jawaban Birdie. Okay, that's the end of our lesson today. Unit 8 on the playground. Ingat pesan Miss Winnie, lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yang terbaik loh, bukan yang seadanya. Tahukah kalian, semua pelajaran yang kalian pelajari di sekolah ini semuanya berasal dari Tuhan.
Jadi berikan usaha kalian yang terbaik untuk bisa memahami, mengerti, dan menguasai setiap materi yang diberikan di sekolah ini. Yang terbaik. Well, goodbye my children. See you on the next video. Have a blessed day. God bless you.